adik-adik, jumpa lagi dengan Inang Jenny di sini. Apa kabarnya adik-adik semua? Wah, baik, luar biasa. Adik-adik, rindu tidak untuk memuji Tuhan? Kalau Inang Jenny rindu sekali. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan untuk memberkati kita, untuk menyertai kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat orang tua yang sehat, yang terus mengasihi kami. Bapa, kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya. Sehingga firman Tuhan boleh dinyatakan dan boleh kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Inang Jenny mau tanya, apa sih yang bisa membuat kalian merasa bahagia? Sepeda baru? Atau sepatu baru? Atau mainan baru? Nah, kalau Inang Jenny hari ini, pagi ini merasa bahagia karena Inang Jenny bisa berjumpa dengan adik-adik walaupun secara virtual untuk sama-sama bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Inang Jenny ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Boleh sambil bergoyang ya, dan bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan kau saudaraku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya adik-adik, lagu tadi mengatakan bahwa hari ini kita merasa sukacita, kita merasa bahagia karena berkumpul dan disatukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Apakah bahagianya hanya hari ini? Apakah bahagianya hanya kalau lagi dapat hadiah? Apakah bahagianya hanya kalau lagi dapat nilai ulangan yang bagus? Nah,
Inang punya satu lagu nih adik-adik yang menceritakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita bersuka cita, happy all the time. Mau lagi sedih, mau lagi senang, lagi sakit atau lagi sehat, kita selalu bersuka cita, berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan telah menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Lagunya seperti ini, mengatakan I'm in right or outright or upright or downright happy all the time. Ya, jadi lagu itu mengatakan bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita selalu bersuka cita. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed away my sins, I'm in right, upright, downright, happy all the time. Oke, kita belajar lagu ini ya. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed away my sin, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed away my sins, I'm in right, outright, upright, downright, happy all the time. In right, outright, downright, happy all the time. I'm in right, outright, downright, happy all the time. Since Jesus Christ came in and cleansed away my sins, I'm in right, outright, downright, happy all the time. Nah, udah bisa belum? Memang lama-lama agak cepat ya. Minggu depan kita bisa latihan lagi ya lagu ini. Nah, sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita angkat pujian. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari ini, karena kami masih dapat kembali beribadah online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat duduk dengan diam dan mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk adik-adik yang sudah bisa membuka Alkitab dan sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya. Bagi yang belum bisa, adik-adik mohon untuk mendengarkannya. Oke, Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Nah, coba adik-adik perhatikan dari wajahnya, dari ekspresinya, apa ya yang sedang anak ini rasakan? Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang marah? Atau dia sedang bahagia? Ya, benar sekali. Dalam foto ini kita bisa melihat bahwa anak tersebut sedang merasakan bahagia. Buktinya apa Kak kalau dia sedang bahagia? Ya, kita lihat dari wajahnya, dia tersenyum. Nah, salah satu bukti untuk mengetahui seseorang itu bahagia atau tidak adalah dengan dari wajahnya, dengan dia tersenyum. Ketika dia tersenyum berarti dia merasakan sesuatu bahagia, merasakan sukacita. Nah, sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik, siapa yang hari ini merasa bahagia? Oke, kalau adik-adik merasa bahagia, berarti wajah adik-adik seperti apa? Apakah begini? Oh, tidak. Seperti tadi kakak bilang, kalau kita berbahagia berarti kita tersenyum. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita atau mengajarkan kita mengenai bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa sih Kak? Taurat Tuhan merupakan titah atau perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi. Semua perintah atau titah Tuhan, hukum Taurat itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dalam Lukas 11 ayat 28 tertulis, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Nah adik-adik, berarti ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan Taurat Tuhan, berarti kita akan memperoleh kebahagiaan. Contohnya, ketika kita mengasihi teman kita, ketika kita membantu teman kita, pasti kita juga akan memperoleh suatu rasa kebahagiaan itu tersendiri. Siapa di sini yang pernah membantu teman? Nah, kakak mau tanya, ketika adik-adik sudah membantu teman adik-adik, apa yang adik-adik rasakan? Apakah justru adik-adik merasa marah karena sudah membantu teman? Tidak. Pastinya ketika adik-adik sudah membantu teman, adik-adik akan merasakan suatu rasa kebahagiaan, rasa yang senang sekali karena sudah bisa membantu teman. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman adik sudah dibantu, dia pasti juga akan merasakan suatu bahagia. Oke, dia pasti akan mengucapkan terima kasih, dia juga pasti akan tersenyum ketika
sudah merasakan bahagia. Nah, adik-adik, oleh karena itu jika kita ingin bahagia menurut firman Tuhan, kita harus apa? Nah, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Oke, tidak hanya mendengarkannya adik-adik ya, kita juga harus melakukannya. Ketika kita sudah melakukannya, otomatis kita akan merasakan sesuatu hal, merasakan sesuatu yang bahagia, sesuatu yang senang akan timbul di dalam diri kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk berbahagia, dan jangan lupa membuat orang lain berbahagia juga. Nah adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap berbahagia di dalam Engkau, berbahagia menurut Taurat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap mengumpulkan persembahan. Nah, kakak juga mau ngingatin, jangan lupa untuk terus berlatih liturginya dan kurnya, karena tidak terasa loh sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Terus berlatih ya, jangan malas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus